Kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama memperingati bulan keselamatan dan kesejahteraan kerja nasional. Peringatan ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi nasional untuk meneguhkan kembali komitmen kita dalam melindungi tenaga kerja Indonesia dan membangun dunia kerja yang aman, sehat, produktif, dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara besar dengan 146,54 juta pekerja. Di balik angka tersebut terdapat puluhan ribu unit usaha dan jutaan aktivitas kerja. Pekerja terpapar dengan tingkat risiko yang beragam, mulai dari sektor industri, konstruksi, pertambangan, transportasi, perkebunan, hingga sektor jasa dan ekonomi digital. Disinilah aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi fondasi yang sangat penting. Pengelolaan K3 akan berdampak langsung kepada perlindungan tenaga kerja, moral dan kepercayaan pekerja, produktivitas perusahaan, dan pada akhirnya daya saing nasional. Tingkat kecelakaan kerja bukan sekedar statistik. Di balik setiap angka tersebut terdapat banyak pekerja mengalami penurunan, bahkan kehilangan kemampuan kerja. Terdapat banyak pekerja yang kehilangan nyawa. Terdapat keluarga yang kehilangan sumber penghidupan. Terdapat perusahaan yang terganggu produktivitasnya, dan terdapat beban biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Hadirin yang saya muliakan, selain tantangan angka kecelakaan, kita juga menghadapi tantangan struktural dalam pengelolaan K3 nasional. Pertama, kualitas dan pemerataan pelayanan K3 yang masih belum optimal. Kapasitas pembinaan, pengawasan, dan layanan teknis K3 belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah, jumlah tempat kerja, dan keragaman sektor usaha di Indonesia. Kedua, pendekatan yang masih terfragmentasi. Layanan K3 sering berjalan dalam silo, misalnya antara pusat dan daerah, antara instansi pemerintah, bahkan antar unit dalam satu institusi. Padahal risiko kerja tidak mengenal batas administrasi. Ketiga, pendekatan promotif dan preventif yang belum sepenuhnya menjadi urusan utama. Padahal setiap rupiah yang diinvestasikan untuk pencegahan terbukti jauh lebih efisien dibandingkan biaya penanganan kecelakaan. Keempat, masih rendahnya jumlah perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem manajemen K3. Padahal kebenaran SMK 3 memastikan perusahaan memiliki kebijakan K3, peta risiko K3 dan mitigasinya, pelatihan SDM K3, prosedur tanggap darurat, serta mekanisme evaluasi yang sistematis. Hadirin yang saya hormati, menjawab tantangan tersebut, sepanjang tahun 2025, Kementerian Tenaga Kerja telah melakukan berbagai langkah penguatan sistem K3 nasional. Kami terus menyempurnakan kerangka regulasi dan standar K3 agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja. Berbagai pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi dilaksanakan berkelanjutan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, juga melakukan sosialisasi untuk pembudayaan K3 kepada serikat pekerja, serikat buruh, dan manajemen perusahaan yang dilaksanakan dalam 63 batch bagi serikat pekerja, serikat buruh, dan 22 batch bagi manajemen perusahaan. Kami juga telah memperkuat komitmen integritas dalam pelayanan K3 bersama dengan PJK3 yang diselenggarakan pada 8 kota. Kami menangguhkan izin operasional PJK3 yang tidak ikut menandatangani fakta integritas. Sejalan dengan upaya ini, kami telah mencopot dan merotasi pejabat dan staf yang sudah terbukti atau terindikasi melakukan penyelewengan dalam layanan K3. Kolaborasi dengan BPJS Tenaga Kerjaan, dunia usaha,
asosiasi profesi, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah terus kami perkuat agar K3 benar-benar hadir di tempat kerja, bukan hanya dalam regulasi, namun banyak hal yang masih kita benahi bersama. Tantangan struktural yang kita hadapi serta kompleksitas tantangan ke depan menuntut pengelolaan K3 yang tidak lagi dilakukan secara sektoral, melainkan dibangun secara ekosistem nasional. Diperlukan pendekatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis pencegahan risiko dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hadirin sekalian, tema bulan K3 nasional tahun ini adalah membangun ekosistem pengelolaan K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif. Profesional dalam pengelolaan K3 berarti pengelolaan yang bersifat kompetensi, standar, praktik terbaik, dan integritas. Profesionalisme K3 tercermin dari pengambilan keputusan yang berbasis data, keberanian untuk mengatakan tidak pada praktik kerja yang berisiko, dan konsisten menempatkan keselamatan dan prioritas utama. Profesionalisme juga berarti menjadi K3 sebagai bagian integral dari sistem manajemen perusahaan, bukan sekedar kewajiban administratif. Andal berarti dapat tetap memberikan kinerja yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja. Sistem K3 yang andal mampu bekerja sesuai yang diharapkan dalam berbagai situasi, tidak hanya dalam kondisi normal, tetapi juga saat menghadapi keadaan darurat dan krisis. Selanjutnya, kolaboratif. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengelola K3 sendirian. Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kolaborasi antara manajemen dan pekerja. Kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin. Kolaborasi juga berarti berbagi praktik baik, berbagi pembelajaran dari kegagalan, dan membangun kepercayaan. Hadirin yang berbahagia, memasuki tahun 2026, agenda K3 nasional difokuskan kepada 1. Penyempurnaan regulasi dan standar. 2. Transformasi layanan dan pembinaan K3. 3. Penguatan peran Balai K3 di Kemenaker sebagai penggerak promotif dan preventif K3. 4. Pelibatan lembaga sertifikasi profesi dalam sertifikasi ahli K3. 5. Sosialisasi pembudayaan K3 kepada serikat pekerja, serikat buruh, dan manajemen perusahaan secara masif. 6. Penguatan penguasaan K3 dengan melibatkan serikat pekerja, serikat buruh sebagai relawan. 7. Penguatan peran Dewan K3 Nasional, Dewan K3 Provinsi dalam ekosistem pengelolaan K3 Nasional. 8. Penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan pemanfaatan data untuk pencegahan kecelakaan yang lebih efektif. 9. Sosialisasi yang lebih masif terkait pentingnya SMK3, norma 100, dan agenda lainnya. Pada akhirnya, K3 bukan sekedar diwajibkan regulatif. K3 adalah nilai.